Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariza Dila Miranti, Prodi Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Podcast ini merupakan podcast pertama saya dalam rangka kegiatan kuliah pengabdian masyarakat sebagai mahasiswa tingkat akhir. Lebih kurang selama 45 hari saya mengabdi kepada masyarakat, tepatnya di Desa Sidorejo, Kota Langsa. Terhitung dari bulan Desember 2022. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu sendiri mempunyai makna yang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya dalam melestarikan dan menjaga alam secara baik. Misalnya, seperti mengelola lahan kosong. Salah satunya Desa Sidorejo. Ternyata banyak lahan kosong yang tidak digunakan dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Lahan kosong ini terlihat terbengkalai dan tidak terurus. Selain tidak sedap dipandang oleh mata, dikhawatirkan lahan kosong yang terbengkalai ini menjadi sarang hewan-hewan liar yang membahayakan, seperti ular, dan lebih parahnya menjadi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Tumpukan-tumpukan sampah inilah yang akan menjadi sarang nyamuk berbahaya bagi kesehatan. Banyaknya lahan kosong di Desa Sidorejo ini menjadi fokus bagi saya untuk menemukan peluang bisnis bagi masyarakat Sidorejo, yang mayoritas tingkat perekonomiannya adalah menengah ke bawah. Membuka wawasan kepada masyarakat mengenai bagaimana cara untuk memberdayakan lingkungan hidup adalah tujuan saya. Nah, ternyata teman-teman, terdapat beberapa faktor kenapa masyarakat membiarkan lahan kosong terbengkalai begitu saja. Yang pertama, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan lahan dan kurangnya menjaga kebersihan lingkungan dengan baik. Yang kedua, yaitu kurangnya sosialisasi aparatur desa kepada masyarakat mengenai pelestarian lingkungan hidup, khususnya masalah pertanian. Jika ditotal, setidaknya ada lebih kurang 5 hektar lahan kosong di Desa Sidorejo yang dibiarkan terbengkalai. Kabar baiknya, sebagian lahan diantaranya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam seperti tanaman cabai. Tanaman cabai yang masih dalam proses pembibitan ini nantinya akan diurus bersama oleh masyarakat dan aparatur desa dengan sistem bergantian. Kini, masyarakat sudah banyak yang ikut andil dalam kegiatan ini. Biasanya, setiap pagi ada beberapa warga yang datang untuk memasukkan tanah ke dalam polybag, yang kemudian diletakkan bibit cabai di dalamnya dengan proses penyemaian. Nantinya, bibit cabai ini akan meraup keuntungan 12-14 kali ketika tiba masa panen. Kegiatan penanaman cabai ini merupakan langkah awal bagi mereka untuk kedepannya menanam tanaman-tanaman yang lain. Kedepannya, mereka juga berharap pemerintah memberikan bantuan bibit kelapa yang nantinya kelapa ini dapat dijadikan gula semut, minyak kelapa, serta buahnya dapat diolah menjadi bahan pangan lainnya. Beberapa jenis tanaman obat-obatan seharusnya dapat memenuhi lahan kosong di Desa Sidorejo. Sayangnya, tidak semua masyarakat turut andil dan bekerja sama dalam program yang mulai dibangun ini. Setidaknya ada 2 manfaat bercocok tanam yang dapat dilakukan di lahan sendiri. Yang pertama, bermanfaat bagi kesehatan. Dengan menanam sayuran sendiri,
kita dapat menjaga kualitas dan kuantitas tanaman dari zat kimia berbahaya sehingga tanaman tersebut lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi, baik bagi kita dan orang lain. Yang kedua, sebagai sumber pendapatan. Padahal, jika masyarakat menyadari peluang yang akan dihasilkan dari program ini, mereka mendapatkan pundi-pundi uang yang tidak sedikit. Setidaknya juga mereka dapat memenuhi kebutuhan dapur dari lahan mereka sendiri. Mengingat mahalnya kebutuhan dapur di pasaran yang harganya cenderung tinggi, sehingga dapat meminimalisir budget kebutuhan rumah tangga. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus menanamkan kepada masyarakat bahwa menjadi manusia yang produktif itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Karena penggarapan lahan dengan baik tentu akan menghasilkan manfaat yang baik pula bagi pemilik maupun orang lain. Demikian podcast singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan, dan khususnya bagi saya. Social interaction and interaction with nature must be balanced. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.